Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, di hari ini saya senang bisa kembali berada di tengah saudara untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang singkat di hari ini saya beri tema, mengapa menguasai diri penting? Nah, mari kita akan merenungkan tema ini dan saya berdoa kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang makin bijaksana. Nah, mari kita akan membaca satu ayat yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, menarik sekali di ayat ini disebutkan ada kata sabar dan juga disebutkan ada kalimat menguasai diri. Saudara, ternyata ini tidak secara kebetulan penulis kitab Amsal menuliskan perkara ini. Karena ternyata kata sabar dan kata menguasai diri ini merupakan kata yang sangat berkorelasi. Artinya, orang yang menguasai diri tentu ia adalah orang yang sabar, Bapak Ibu. Dengan kata lain, orang yang tidak sabar maka ia tidak bisa menguasai dirinya. Nah, mengapa hal ini sangat ditekankan? Hal ini dituliskan oleh sang penulis karena ini sangat penting di dalam kehidupan, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita tidak menjadi berkat. Jangan sampai hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan hanya gara-gara kita tidak menguasai diri. Nah, mari kita akan belajar. Di hari ini saya akan sampaikan 3 poin atau 3 alasan mengapa menguasai diri itu penting. Yang pertama, menguasai diri ternyata mencegah kita melakukan kebodohan. Mari kita akan lihat di dalam Amsal 14 ayat 17. Firman Tuhan berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara, saya percaya orang yang bijak dia akan memilih untuk bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang lekas naik darah. Itu sebabnya tidak heran. Orang yang lekas naik darah artinya orang yang cepat emosi, orang yang tidak bisa sabar. Makanya ia akan melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidupnya. Saudara, berapa banyak kita melihat ada anak-anak yang dianiaya oleh ayahnya, oleh ibunya. Karena seorang ayah atau seorang ibu, ia tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga ia meluapkan kemarahannya hanya gara-gara kesalahan yang kecil dari seorang anak. Maka seorang ayah tega melakukan penganiayaan kepada seorang anak, padahal itu adalah anak kandungnya sendiri. Saya mau katakan ini adalah sebuah perbuatan yang bodoh, karena ia tidak bisa menguasai akan emosinya. Saudara, bahkan dikatakan di dalam Amsal pasal 12 ayat 16. Dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, berapa banyak orang yang tidak bisa menguasai akan dirinya hanya gara-gara ia mungkin dihina, ia mungkin dibully. Ada kata-kata yang tidak menyenangkan yang terlontar dari orang lain kepada dirinya, kemudian ia sakit hati dan ia tidak bijaksana dan ia kemudian marah dan melakukan hal-hal yang bodoh. Saudara, inilah fakta bagaimana dalam kehidupan ini ada banyak orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sehingga akhirnya ia melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidupnya. Yang kedua, ternyata menguasai diri itu penting karena mencegah kita melakukan kesalahan besar.
Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara, ayat ini sangat jelas sekali mengajar kepada kita agar kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dan ini semua akan bisa terjadi jika kita bisa menguasai diri. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita menghadapi hal-hal yang bisa memicu emosi kita, mari belajarlah jadi orang Kristen yang bisa menahan diri dari amarah. Saudara, mari belajarlah kuasai diri kita. Saya percaya jikalau kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membawa kita melakukan kesalahan yang besar. Salah satu contohnya, Bapak Ibu, berapa banyak perceraian terjadi. Angka perceraian begitu meningkat hari-hari ini. Bukan hanya saja terjadi di keluarga orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, rumah tangganya hancur. Mereka bercerai hanya dikarenakan tidak adanya penguasaan diri. Akibat kata-kata yang keluar dari mulut mereka masing-masing, itu menandakan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mengontrol akan hawa nafsunya, sehingga mereka memiliki kehidupan yang dikuasai dengan amarah, sehingga mereka tidak menguasai diri, dan keluarlah kata-kata yang mengakibatkan perceraian itu terjadi. Dan ini saya katakan adalah sebuah kesalahan yang besar, sehingga anak-anak menjadi korban, keluarga menjadi porak-poranda, keluarga menjadi hancur, dan inilah yang mengakibatkan banyak keluarga-keluarga yang kemudian mereka tidak hidup di dalam berkat Tuhan. Saudara, saya berdoa biarlah hari ini, mari bijaklah, mari belajar sabar dan kuasai diri kita. Yang ketiga, mengapa menguasai diri itu penting? Karena yang ketiga, mencegah kita melakukan kejahatan. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 5-8 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, inilah pembunuhan pertama yang terjadi di dunia ini. Bagaimana ada seorang yang bernama Kain, karena ia tidak bisa menguasai dirinya. Padahal firman Tuhan sudah mencegah, memperingatkan agar Kain jangan sampai melakukan perkara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun rupanya Kain adalah orang yang tidak bisa menahan emosinya, amarahnya. Akibatnya ia membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Saudara, baru hari-hari ini kita mendengar sebuah berita yang sangat viral, bagaimana seorang jenderal bintang 2 telah jatuh, di mana ia melakukan sebuah tindakan pembunuhan berencana, sehingga mengakibatkan ia harus menghadapi sebuah konsekuensi hukum. Saudara, inilah fakta bagaimana ada orang-orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Ia didorong oleh emosi, amarah, dan tidak menjadi sabar, tidak menjadi bijak di dalam meresponi segala sesuatu, sehingga ia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berbuah kejahatan. Saya berdoa biarlah di pagi hari ini, mari kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang hidup dengan hawa nafsumu sendiri, sehingga kita tidak tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus.
Saya yakin jika kita mau hidup tunduk, taat, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang bisa menguasai diri. Dan hidup kita menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari saya berdoa biarlah di hari ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Jangan sampai kita melakukan apa yang namanya kebodohan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbuah kejahatan. Puji Tuhan. Biarlah di hari ini kita makin bijak, kita makin dewasa, dan kita mau hidup tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi orang-orang yang kita sayangi, yaitu keluarga kita, teman-teman kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.